3, 2, and 1. One more, 3, 2, and 1. One to the left, if you would please. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, langsung menyampaikan arah besar yang ingin ia bawa bersama skuad Garuda. Dalam konferensi pers perkenalan yang digelar di Hotel Mulia, Hartman menegaskan bahwa pintu Timnas Indonesia masih terbuka lebar bagi para pemain diaspora yang memiliki kualitas dan komitmen untuk membela merah putih. Baginya, pendekatan tersebut merupakan bagian penting dari strategi membangun tim nasional yang kompetitif. Dalam kesempatan itu, Hartman berulang kali menyoroti kualifikasi Piala Dunia 2030 sebagai target utama Timnas Indonesia ke depan. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut menilai bahwa untuk bersaing di level dunia, Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang diisi oleh pemain-pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman di kompetisi elit. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas, ujar Hartman, merujuk pada kesuksesannya membangun Kanada sebagai kekuatan baru di kancah internasional. Filosofi itu, menurutnya, berangkat dari keberanian memanfaatkan seluruh potensi terbaik yang dimiliki sebuah negara. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Pernyataan tersebut menegaskan keyakinan Hartman bahwa pengalaman bermain di kompetisi tertinggi akan menjadi faktor krusial dalam mempercepat peningkatan kualitas Timnas Indonesia menuju target besar Piala Dunia 2030. Pernyataan tersebut semakin memperjelas arah kebijakan yang akan ditempuh John Hartman bersama Timnas Indonesia. Sinyal yang disampaikan begitu kuat proses naturalisasi. Pemain keturunan masih akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun skuad Garuda yang kompetitif dan siap bersaing di level dunia. Dengan target besar menuju Piala Dunia 2030, pencarian talenta tidak lagi dibatasi oleh batas geografis semata. Pemain-pemain diaspora yang memiliki garis keturunan Indonesia dan berkiprah di kompetisi luar negeri kembali masuk dalam radar. Kehadiran mereka diyakini mampu menambah kualitas, kedalaman, serta pengalaman bertanding yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia di level internasional. Wacana ini pun langsung memantik rasa penasaran publik. Sejumlah nama diaspora mulai mencuat sebagai kandidat potensial untuk memperkuat merah putih. Lalu, siapa saja mereka yang berpeluang menjadi bagian dari proyek besar John Hartman bersama Timnas Indonesia? Salah satu nama diaspora yang paling mencuri perhatian dalam wacana tersebut adalah Jayden Quinn Oosterwolde. Pemain berpostur 189 cm ini saat ini memperkuat Fenerbahce di kompetisi Super League Turki sejak Januari 2023. Bermain untuk salah satu klub raksasa Turki membuat namanya semakin diperhitungkan di level Eropa. Oosterwolde mengawali perjalanan karirnya di akademi FC Twente pada tahun 2016 sebelum menembus tim usia 17 dan usia 19. Perkembangannya yang pesat membawanya promosi ke tim senior FC Twente pada musim 2020 hingga 2021. Kariernya kemudian berlanjut ke Italia setelah ia dipinjamkan ke Parma pada awal 2022 sebelum akhirnya dipermanenkan pada 1 Juli 2022. Bersama Fenerbahce, Oosterwolde telah mencatatkan 89 penampilan di berbagai ajang, termasuk kualifikasi Liga Champions. Dari total penampilan tersebut, ia turut menyumbangkan 2 gol bagi klub yang dijuluki Sari Kanarialar. Kontribusinya menunjukkan konsistensi dan kapasitasnya untuk bersaing di level tertinggi kompetisi Eropa. Lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001, Oosterwolde memiliki darah keturunan Indonesia, Belanda, dan Suriname. Status tersebut membuatnya masuk radar beberapa federasi. Ia sempat mendapat tawaran untuk membela Timnas Indonesia maupun Suriname, namun pada saat itu masih memprioritaskan karier internasional bersama Belanda. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, tapi saya menundanya. Saya tidak pernah menolak. Namun itu sama sekali tidak ada dalam agenda, ujar Oosterwolde. Keunggulan utama Oosterwolde terlihat ideal untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Selain Jayden Quinn Oosterwolde, nama lain yang sudah lama dikaitkan dengan proses naturalisasi adalah Tristan Guyger. Pemain kelahiran Blatchyrum, Belanda pada 2 September 2004 itu memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek pihak ayah yang berasal dari Maluku.
Latar belakang tersebut membuat Guijer terus berada dalam radar wacana penguatan timnas Indonesia. Saat ini, Guijer memperkuat PC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax kelompok usia 21. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam berbagai peran di lapangan. Berdasarkan data Transfermarkt, Guijer mampu dimainkan sebagai fullback kanan, bek tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap kanan. Dan kiri sebuah profil yang sangat berharga dalam sepak bola modern. Kemampuan bermain di banyak posisi menjadikan Guijer berpotensi besar menambah kedalaman lini belakang timnas Indonesia. Kehadirannya bisa mengikuti jejak pemain-pemain versatile seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Kelvin Verdonk yang kerap diplot fleksibel dalam skema 3 atau 5 back. Dalam konteks visi John Herdman, tipe pemain seperti Guijer sangat selaras dengan kebutuhan taktik yang dinamis dan adaptif. Satu nama lain yang tak kalah menarik perhatian publik adalah Jensen Seelt. Bek tengah dengan tinggi badan 195 cm. Itu saat ini membela VfL Wolfsburg dengan status pinjaman dari klub Premier League Sunderland. Profil fisik dan latar belakang kompetisinya membuat Seelt menjadi sosok yang potensial dalam wacana penguatan lini belakang timnas Indonesia. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Seelt memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon. Lahir di Ede, Belanda, ia mengawali perjalanan sepak bolanya dengan menimba ilmu di Akademi PSV Eindhoven sebelum melanjutkan karier ke Inggris pada tahun 2023. Kepindahannya ke sepak bola, Inggris menjadi lompatan besar dalam pengembangan kariernya. Seelt telah mencatatkan debut bersama Sunderland dan bahkan sempat menjadi sorotan media Inggris sebagai salah satu bek muda potensial. Namanya semakin mencuat ketika ia tampil sebagai starter pada pekan pertama Premier League musim 2025 hingga 2026 pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Dalam laga tersebut, Seelt bermain selama 53 menit dan turut membantu Sunderland meraih kemenangan telak 3 berbanding 0 atas West Ham. Dengan postur ideal, kekuatan duel udara, serta pengalaman bermain di kompetisi dengan tempo tinggi, Seelt dinilai memiliki profil yang cocok untuk kebutuhan pertahanan modern timnas Indonesia. Terutama dalam menghadapi persaingan ketat di level Asia hingga dunia, sosok bek tengah dengan karakter seperti Seelt bisa menjadi aset penting dalam proyek jangka panjang skuad Garuda. Munculnya nama-nama seperti Jayden Oosterwolde, Tristan Guijer, dan Jensen Seelt semakin menegaskan besarnya potensi diaspora yang bisa dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora berkualitas yang masuk dalam radar, arah pembangunan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman kian terlihat jelas. Proyek menuju Piala Dunia 2030 tidak lagi sekadar wacana, melainkan langkah terukur yang disiapkan melalui kombinasi talenta lokal dan pemain keturunan berpengalaman di level elit Eropa. Setiap nama yang mencuat membawa karakter, kelebihan, dan potensi berbeda, mulai dari fleksibilitas posisi, kekuatan fisik, hingga pengalaman bertanding di kompetisi papan atas. Kehadiran mereka bukan hanya soal menambah opsi pemain, tetapi juga meningkatkan standar dan mentalitas tim secara keseluruhan. Kini, keputusan berada di tangan federasi dan para pemain itu sendiri. Apakah proyek besar ini akan benar-benar terwujud dengan kehadiran darah-darah baru di tubuh skuad Garuda, atau justru tetap bergantung pada kekuatan yang ada? Satu hal yang pasti, harapan publik kembali menyala dan perjalanan timnas Indonesia menuju panggung dunia semakin menarik untuk disimak.